Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 14, ayat 22-33 yang berkata demikian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pernahkah kita berpikir atau bertanya-tanya, kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak enak atau bahkan sesuatu yang menakutkan terjadi dalam kehidupan kita? Tentunya Tuhan punya tujuan yang pastinya untuk kebaikan kita. Mari kita belajar dari kisah Alkitab yang telah kita baca. Setelah Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang, Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk mendahuluinya bertolak ke seberang menggunakan perahu. Sedangkan Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Di tengah perjalanan, perahu murid-murid diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Dan tiba-tiba muncullah Yesus berjalan di atas air mendapatkan mereka. Tetapi murid-murid ketakutan karena mengira bahwa mereka melihat hantu. Kemudian Yesus menenangkan mereka dengan berkata, "Aku ini, jangan takut." Dan Petrus berkata, "Jika memang Engkau itu, suruhlah aku datang berjalan di atas air mendapatkan Engkau." Dan Yesus berkata, "Datanglah."
maka Petrus mengalami sesuatu yang supranatural, sebuah mujizat. Dia bisa berjalan di atas air. Iya, meskipun akhirnya dia bimbang karena melihat situasi di sekelilingnya dan merasakan angin yang menerpanya, maka ia mulai tenggelam hingga Yesus menolongnya. Kemudian mereka naik ke perahu dan seketika angin ribut menjadi tenang. Dari kisah ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak enak dialami murid-murid dengan sebuah tujuan, yaitu supaya mereka bisa melihat kuasa Tuhan, bahkan mengalami sendiri mujizat Tuhan. Dari kisah Petrus berjalan di atas air ini, kita bisa belajar beberapa hal dalam menghadapi situasi yang buruk. Yang pertama, bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang mustahil. Kita lihat bahwa bersama Yesus, maka Petrus bisa berjalan di atas air. Sesuatu yang melawan hukum alam. Bagaimana bisa? Karena Yesus punya kuasa atas segalanya. Karena Dia Tuhan, Dia Allah. Jika saat ini kita mengalami sesuatu yang sulit, jangan takut, jangan bimbang. Asalkan kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil. Yang kedua, jika Tuhan menghendaki kita keluar dari zona nyaman kita, maka melangkahlah dalam iman. Perahu adalah zona nyaman Petrus, karena di atas perahu dia tidak tenggelam. Tetapi saat Tuhan menghendaki Petrus keluar dari perahu, maka Petrus berjalan dengan iman, meskipun penuh resiko. Tetapi di situ dia mengalami mujizat Tuhan. Taat kepada apa yang Tuhan mau sepertinya penuh resiko. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Namun sebenarnya tidak demikian. Jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, melangkah dalam iman adalah jalan kehidupan, di mana Tuhan sendirilah yang menjaminnya. Yang ketiga, jangan fokus kepada apa yang bisa melemahkan kita, tetapi fokuslah kepada Yesus. Saat Petrus merasakan hembusan angin dan melihat situasi sekelilingnya, maka dia mulai tenggelam. Jika kita terus-menerus melihat situasi di sekeliling kita, pasti hal itu akan membuat iman kita tenggelam. Karena yang ada di sekitar kita, sesuatu yang menakutkan, yang selalu membuat kita cemas. Tuhan hanya ingin kita fokus pada Tuhan dan percaya bahwa Dia adalah sumber pertolongan kita, bahwa Tuhan sanggup mengatasi segala sesuatu yang terjadi saat ini. Tuhan tidak berjanji langit akan selalu biru dan hidup kita akan tanpa tantangan. Justru sebaliknya akan ada banyak tantangan, tetapi itu semua untuk melatih otot-otot iman kita, agar semakin kuat sehingga kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tetap percayalah di dalam semuanya itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, yang membawa kemenangan." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita renungkan lebih dalam lagi. Yesus datang berjalan di atas air pada waktu yang paling gelap, yaitu kira-kira jam 3 malam. Dalam kebudayaan Yahudi, jam ini dikenal sebagai watch of the night, masa paling gelap sebelum fajar menyingsing. Artinya, Tuhan seringkali datang menolong kita bukan pada saat kita masih kuat, atau ketika keadaan masih terlihat terkendali, tetapi justru ketika kita merasa semua sudah terlambat, ketika kekuatan kita habis, dan pengharapan kita hampir padam. Pada waktu itu, Dia datang dengan cara yang tidak kita duga, kadang dengan cara yang membuat kita terkejut, atau bahkan takut seperti para murid yang menyangka Dia hantu. Tetapi dari sini kita belajar bahwa cara Tuhan menolong seringkali tidak sesuai dengan logika manusia.
Kadang pertolongannya datang dalam bentuk ujian baru, situasi tak terduga, bahkan kehilangan yang menyakitkan. Namun semua itu sedang membawa kita kepada mujizat yang lebih besar. Jika Tuhan hanya ingin murid-muridnya sampai ke seberang dengan aman, Ia bisa saja menenangkan angin dari jauh. Tetapi Tuhan ingin mereka mengenal siapa Dia, bahwa Tuhan bukan sekedar guru atau nabi, melainkan Allah yang berkuasa atas alam semesta. Jadi, badai yang mereka alami bukan tanda ketiadaan Tuhan, melainkan panggung untuk menyingkapkan kemuliaan Tuhan. Begitu pula dengan hidup kita. Badai yang sedang kita alami bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi sarana supaya kita melihat betapa besar kuasa dan kasih Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman sejati bukan hanya percaya ketika segalanya berjalan baik, tetapi tetap percaya ketika semuanya tampak tidak masuk akal. Mungkin saat ini kita sedang berada di tengah laut kehidupan, dikelilingi oleh masalah keluarga, tekanan studi, pergumulan finansial, atau kekecewaan hati. Mungkin kita merasa seperti Petrus, sudah melangkah dalam iman, tapi tiba-tiba rasa takut mulai menguasai, dan kita merasa tenggelam. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang berseru kepadanya dibiarkan begitu saja. Yesus segera mengelurkan tangannya, tidak menunda, tidak menunggu Petrus tenggelam lebih dalam, tetapi seketika menolong. Kasih Tuhan selalu lebih cepat dari kejatuhan kita. Saat kita gagal, Ia tidak menolak, melainkan mengangkat kita kembali dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bukan sebagai teguran yang menyakitkan, melainkan sebagai ajakan untuk kembali percaya. Tuhan ingin kita belajar bahwa iman bukan berarti tidak akan pernah takut, tetapi bahwa iman adalah keputusan untuk tetap melangkah meskipun rasa takut itu ada. Dan yang paling indah, ketika Yesus dan Petrus naik ke perahu, angin pun redalah. Kehadiran Yesus membuat badai berhenti. Begitulah kuasa Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam hati kita, badai kehidupan tidak lagi menakutkan, karena kita tahu siapa yang berkuasa atas segalanya. Jadi jangan berhenti berharap, meskipun keadaan tampak gelap. Fajar pasti datang, dan badai pasti berlalu. Di balik setiap gelombang ada Yesus yang sedang berjalan mendekat untuk memulihkan iman kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, yakin dan percayalah, Tuhan selalu beserta kita. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, melangkahlah dengan iman, jangan takut, Tuhan memegang tangan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di tengah badai kehidupan,
Engkau Allah yang datang menghampiri kami ketika kami takut, yang mengulurkan tangan saat kami mulai tenggelam. Ajarlah kami Tuhan, untuk tetap memandang kepadamu di tengah gelombang kehidupan yang keras ini. Kuatkan iman kami agar kami tidak bimbang dan tidak menyerah. Meskipun angin bertiup kencang, kami percaya bahwa bersamamu kami merasakan mujizat-Mu, kami akan mengalami mujizat-Mu, dan kami dapat berjalan di atas air, melakukan perkara-perkara yang mustahil. Pulihkan setiap hati yang goyah, beri damai bagi setiap jiwa yang cemas, dan teguhkanlah langkah kami untuk terus berjalan bersama-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin Engkau satu-satunya sumber kekuatan dan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu ya Bapa terjadi atas bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.